Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hai bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Ini aku mau kasih lihat kalian suasana rumah aku di pagi hari yang super berantakan banget. Karena hari ini tuh dipenuhi sama kitchen set. Jadi aku nggak bisa terlalu leluasa untuk beres-beres ya. Dan lanjut, berhubung di luar itu ada jantung pisang yang mau diambil, jadi aku minta tolong sama pak suami untuk metikin ya teman-teman, untuk jolok maksudnya, karena tinggi. Jadi aku minta bantuan ya, seandainya pendek itu aku nggak perlu minta bantuan sama suami ya. Nah, untuk pohon pisangnya itu tepat di depan rumah ya teman-teman, jadi agak naik sedikit dari rumah. Nah ini dia, ini gede banget, soalnya kalau nggak diambil juga itu pisangnya itu bakal kerdil gitu teman-teman, jadi harus diambil untuk jantungnya ini. Nah ini dia udah satu teman-teman, tuh ini gede banget ya, bisa untuk masak 2 kali nih, bisa sayur bening dan bisa juga buat santan nih. Kalau teman-teman bunda-bunda yang suka sama sayur santan, ini enak banget ya. Nah itu dia, udah nggak ada jantungnya lagi ya. Jadi kita mau cari-cari dulu untuk bahan yang lainnya, dan di sini tuh aku nemu ada daun kelor. Sebenarnya ini hidup mati gitu ya daun kelornya, mungkin kayak capek untuk numbuh. Baru numbuh 1-2 daun itu udah aku petik. Jadi alhamdulillah untuk oplos sayur-sayur ya. Dan di sini juga ada daun, ada sayur labu kuning. Ini ditanam sama tetangga sebelah rumah, di belakang rumah aku, cuman nyampe nya tuh sampai di samping rumah aku nih teman-teman. Jadi yang tanam siapa, yang panen siapa gitu. Nah untuk selain dari daun kelornya, di sini juga aku ambil daun katuk karena udah tinggi banget, jadi aku tebang pakai pisau teman-teman. Nah ini dia nih, lumayan banyak ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri suasana di samping atau di belakang rumah aku tuh masih banyak pohon-pohon di sini. Jadi aku jarang banget lihat-lihat sayur-sayuran di situ, takut ada ular. Dan tiba-tiba aja tanpa ada angin, hujan tuh tiba-tiba turun gini teman-teman. Itu deras juga, kebetulan nih Pak suami langsung gercep untuk nampung air hujan. Sekalian buat pakannya ayamnya juga ya, jadi dia kalau kasih makan ayam itu pakai air hujan, katanya lebih sehat gini. Ini aku cuma bantu ngeliatin aja ya, kalian bisa lihat sendiri, ini hujannya deras banget sampai airnya tuh nggak bisa ditinggalin bentar aja udah langsung full. Dan sebagian sana yang masuk di profil juga itu ada ya teman-teman, jadi khusus di sini daripada terbuang sia-sia, jadi mendingan kita nampung pakai ember atau baskom gitu. Lanjut ya, di sini untuk aku udah mau masak sayur beningnya karena ini udah cerah ya. Ini tuh udah jam berapa? Udah jam setengah 11-an. Tadi itu hujannya itu jam 9 atau jam 10 pagi itu. Di sini untuk sayurnya tadi itu langsung aja aku buka-buka, untuk bagian kulit luarnya yang udah tua itu dibuang. Terus di sini untuk bagian dalamnya itu aku iris-iris, tapi sebelumnya kita sediain dulu air ya, biar nanti tuh nggak hitam pas kalau lagi dimasak gitu. Karena rencananya nih aku mau lagi kepengen banget ya makan songgi, makanan khasnya orang di sini. Orang di sini biasa sebutnya itu masonggi gitu ya teman-teman. Ini terbuat dari sagu. Kalau Bugis, orang Bugis atau Sulawesi di bagian pelopor sana lebih terkenal itu kapurung ya, tapi beda cara penyajiannya. Dan di sini juga tadi ada aku masak singkong, itu singkong dari mertua aku. Nah ini langsung aja untuk sagunya tuh aku mau saring terlebih dahulu, karena kadang ada sagu yang kotor gitu ya teman-teman, bukan kotor apa sih, kotor dari, kan sagu ini dibungkus pakai kayak semacam karung kecil gitu ya, jadi langsung diiris-iris gitu kalau udah padat. Dan ternyata alhamdulillah sagunya itu bersih ya teman-teman, udah putih terus nggak ada ampas sama sekali.
Nah, kalian bisa lihat sendiri, dan ini kita diamin sementara dulu untuk menyaring air di bagian atasnya gitu ya. Alhamdulillah untuk sayurnya udah jadi seperti ini tampilannya, karena ini sayur seadanya aja aku kumpul-kumpul dari hasil tumbuhan di depan rumah aku ya. Nah, ini aku mau buang sebagian karena nanti takutnya keenceran teman-teman pas kalau lagi ngaduknya. Lanjut ya, di situ juga aku mau masak air dulu untuk penyiraman sagunya. Jadi aku tuh orangnya gimana ya, gampang banget kayak suka sama makanan-makanan khasnya orang. Yang penting aku udah coba satu kali, aku langsung suka gitu. Pertamanya tuh waktu merantau di Kalimantan, aku terbiasa makan kapurung, itu makanan khasnya orang Bugis ya, kapurung. Terus di sini tuh ternyata semua keluarga suami itu makannya kayak gini cara penyajiannya. Ini langsung aja ya, nih airnya mendidih, aku langsung tuang sambil diputar-putar pakai tangan kanan aku tuh sekalian sambil diputar-putar, terus airnya tuh sambil dituang sedikit-sedikit. Di sini tuh kayak sedikit khawatir gitu ya teman-teman, takut airnya kekurangan gitu. Masalahnya kalau airnya kekurangan itu bakal nggak masak ataupun nggak jadi gitu. Nah, di sini tuh udah aku nggak aduk-aduk lagi ya, tinggal aku tuang sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan airnya tuh cukup ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri perubahannya dari mencair menjadi padat gitu, karena ini kan sagu ya. Sagu tuh sama halnya kayak tepung tapioka gitu. Dan setelah aku aduk-aduk, ternyata bagian bawahnya tuh masih kayak putih, kayak masih mentah gitu. Jadi aku tambahin lagi sedikit air, kebetulan tadi masih ada sedikit ya. Jadi aku masak airnya tuh pas-pas banget. Sebenarnya mangkok ini nggak muat buat sagu segitu banyak, padahal tadi sedikit banget ya. Karena aku nggak mau ngotorin barang-barang yang lebih besar lagi, jadi aku pakai mangkok aja. Nah, ini dia nih teman-teman, sambil kita aduk-aduk aja biar matangnya itu merata, dan ini udah selesai. Jadi kalau udah nggak ada yang menggumpal itu berarti udah jadi ya untuk cara pengaduknya ini yang namanya sagu. Lanjut, untuk aku siapkan kuah sayur sama kuah ikan, dan aku masukin ikan juga. Terus yang untuk di piring sana buat anak aku, dua-duanya tuh mereka suka. Dan ini karena aku nggak punya sumpit di rumah, aku pakai ini sendok ya teman-teman untuk gulung-gulungnya. Kayak gini cara makannya. Sebenarnya itu nggak ada rasa, untuk dari sagunya sendiri tuh nggak ada, kayak hambar aja kayak makan nasi. Cuman yang bikin rasa itu karena kita campur sama lombok, cabai, terus sama ikan, ada kuah ikan, ada kuah sayur, terus nanti diperasin jeruk nipis juga, itu enak banget nih. Jadi aku sampai lupa ya sapa-sapa teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih bun? Semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Terima kasih banyak udah nonton video aku, udah nyimak sampai selesai. Di sini aku mau lanjut makan dulu sama si bocil-bocil. Ini siang hari ya, jadi kebetulan suami aku tuh sebelum berangkat pergi sholat di masjid, dia tuh tidur karena ini belum setengah 12, jadi belum aku bangunin. Dan katanya dia nggak mau makan ini ya, katanya nggak mood gitu untuk makan ini. Jadi kita makan benar-benar sama anak-anak aku aja, dan aku menikmatinya nih teman-teman, sampai anak aku tuh nambah satu kali, terus aku juga nambah. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh enak banget ya bagi yang udah biasa makan, apalagi kalau sambalnya tuh dibanyakin jadi kayak pedas-pedas gitu, ditambahin terasi sedikit, itu lebih wow banget nih. Kalian bisa lihat ya, itu anak aku, si adik Dava itu, dia ngikutin cara makannya suami aku pakai tangan, ngambil sagunya ini pakai tangan teman-teman. Dan gak terasa ya, ternyata udah di akhir video. Aku ngomongnya tuh dari mulai awal sampai akhir. Sekian dulu video dari aku, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.